Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang mau bangun rumah, mudah-mudahan rumahnya segera terwujud sesuai dengan impian. Mahasiswa-mahasiswa struktur, mahasiswa teknik sipil, mahasiswa teknik, maupun teman-teman teknik semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Atau siapapun yang mau belajar tentang konstruksi, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah membangun dengan kontraktor itu lebih mahal dari membangun sendiri? Kemudian ada hal-hal yang menarik, semisal di lapangan ada penawaran dari kontraktor yang harganya lebih murah daripada kalau kita bangun sendiri. Nah, kok bisa? Kontraktor pasti nyari untung, dan di dalam penawarannya pasti ada keuntungan bagi kontraktor. Tapi kok bisa lebih murah daripada kalau kita bangun sendiri? Apa rahasianya? Mari kita kupas rahasia dari dapurnya kontraktor. Sebelumnya sudah ada video berkaitan dengan RAP, perbedaan antara RAP dengan RAB. Sudah ada sistem kontrak pembayaran ke kontraktor. Kemudian juga ada beberapa video berkaitan dengan keuangan proyek, berkaitan dengan ketiga dan lain-lain. Silakan untuk dinikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kalanya harga yang ditawarkan dari kontraktor itu lebih murah daripada kalau kita bangun sendiri. Kok bisa ya? Jangan-jangan kontraktor itu curang? Jangan suuzon dulu, sahabat. Kenapa kok bisa lebih murah? Tentunya ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya bagi kontraktor yang bertanggung jawab. Karena juga kita harus hati-hati, tanpa pengawasan yang baik, resiko-resiko itu bisa jadi terjadi. Misalnya ada pengurangan dari elemen struktur. Ini tidak terlihat tapi beresiko. Nah, yang ada kadang kok bisa murah. Nah, kita bahas dulu. Di kontraktor itu ada RAP. Bahasan kita adalah sekarang finalisasi rencana anggaran pelaksanaan proyek atau RAP. Rencana anggaran biaya proyek atau RAP ini adalah salah satu dokumen kelengkapan dibutuhkan dalam suatu operasional pelaksanaan proyek sebagai acuan atau pedoman operasional pelaksanaan proyek, khususnya dalam pengelolaan yang berhubungan dengan hasil usaha proyek, yaitu sebagai pedoman dalam mencapai pendapatan proyek dan mengendalikan biaya proyek agar tercapai seperti yang direncanakan. Anggaran proyek ini dapat dibuat estimasi, tentunya melalui beberapa hal. Jadi kontraktor ini akan melakukan estimasi mendasar. Pertama, yang diestimasi adalah berkaitan dengan upah tenaga kerja. Tenaga kerjanya apakah menggunakan harian atau menggunakan borongan. Kontraktor akan mencari solusi mana yang paling murah, mana yang paling efektif, dan mana yang paling efisien. Setiap kontraktor punya sistem berbeda. Rata-rata menggunakan sistem borongan kepada tenaga kerjanya. Diberikan ke mandor, kemudian mandor itu punya tukang atau pembantu tukang atau kuli. Ada juga yang kontraktor tidak menggunakan itu, langsung ke pelaksana, kemudian langsung ke bawah. Semua punya plus minus sendiri-sendiri. Kita akan bahas nanti. Tapi di sini kontraktor akan menghitung mana yang paling sesuai dengan proyeknya. Ini keuntungan pertama dari kontraktor, bisa melakukan efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia atau SDM. Dan sistemnya seperti apa? Tentunya kalau besar proyeknya, kontraktor juga harus membuat sistem lebih baik. Rata-rata digunakan sistem menggunakan borongan. Semakin besar proyeknya, sistemnya borongan. Pengawasannya ada pada sektor nanti hasil dari pelaksanaannya, bukan jumlah pekerjaannya. Artinya yang diawasi adalah hasil dari proyeknya. Kemudian berikutnya adalah biaya material bahan. Kontraktor biasanya karena sering mengerjakan proyek, mengerjakan banyak tempat. Kalau kita beli barang ke toko, kalau kita langganan biasanya dikasih korting, dikasih persentase, dikasih harga murah.
Begitupun juga kontraktor. Kalau misalnya sahabat-sahabat yang mau bangun rumah, kalau bangunnya skala kecil, kalau kita beli ke toko tentunya harganya juga harga price list yang ada di pasaran. Tapi kalau kontraktor, biasanya dia dapat potongan. Dan ini juga bisa menekan harga. Misalnya dapat potongan harganya disubsidikan ke RAB atau RAP, makanya harganya bisa lebih turun. Kemudian dari biaya yang dikeluarkan untuk pembelian material, kontraktor juga kadang mempunyai sisi yang lebih hemat. Misalnya bisa melakukan stok, beberapa barang itu di stok, kemudian ada proyek dikeluarkan. Atau justru kadang kontraktor ini juga mempunyai toko bangunan. Nah, ini lebih hemat lagi. Jadi harganya bisa ditekan lebih jauh kalau dia mempunyai toko bangunan sendiri. Ini sangat menguntungkan tentunya bagi kontraktor. Kemudian material-material ini juga bisa subsidi antara satu proyek dengan proyek yang lain. Kemudian juga bisa antara satu proyek dengan proyek yang lain ini bisa bertukar material. Artinya ada kelebihan di satu proyek, di tempat lain kurang, pun sebaliknya di tempat yang lain kelebihan material, di tempat ini kurang. Jadi ini bisa bertukar substitusi dengan material yang sama persis. Artinya dengan catatan material yang sama persis. Semisal kita menggunakan material yang jumlahnya 8 buah. Padahal kita beli di toko itu satu pembelian minimal 10 dalam satu kemasan atau 12. Dan ini ada sisa 4 atau 2. Ini harus kita simpan atau kita substitusikan ke proyek yang lain. Ini juga keuntungan dari kontraktor karena bisa memudahkan dalam hal material. Nah, artinya material itu lebih tersedia. Kemudian kontraktor ini juga terkadang mempunyai stok untuk material-material alam, semisal pasir, batu, teslah, kerikil, yang itu di satu proyek. Kalau kita beli untuk lebih hematnya satu truk kita datangkan ke proyek. Setelah satu truk datang, kemudian kita gunakan, ternyata masih ada sisa. Biasanya sisa ini akan dibawa kontraktor ke gudangnya. Ini juga yang kita lakukan. Jadi kadang ada beberapa material sisa proyek. Ini material baru ya, bukan material bekas. Ini material baru dikumpulkan, kemudian ketika ada proyek yang membutuhkan sedikit bisa kita gunakan lagi. Ini juga keuntungan yang cukup lumayan bagi kontraktor. Kemudian kontraktor juga mempunyai subkontraktor. Semisal main kontraktor atau kontraktor utama dalam pembangunan untuk beberapa hal, misalnya kontraktor listrik itu punya subkontraktor sendiri listrik. Tentunya harga yang ditawarkan oleh subkon listrik ini kepada main kontraktor utama sipil ini lebih murah dibandingkan dia ke pengguna langsung. Ini juga keuntungan dari kontraktor. Atau misalnya kontraktor subkonnya adalah kontraktor yang berkaitan dengan landscape atau tanaman. Kalau yang beli kontraktor main kontraktor dikasih harga yang lebih murah. Ini juga keuntungan bagi kontraktor utama atau main kontraktor. Berikutnya yang diperhatikan lagi untuk membuat RAP atau finalisasi proyek adalah peralatan yang digunakan di dalam proyek. Ini sangat membantu sekali bagi kontraktor untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek, membantu melakukan efektivitas dalam pelaksanaan proyek, dan efisiensi juga yang cukup banyak. Jadi ini sangat membantu dalam pelaksanaan proyek. Karena peralatan-peralatan ini bisa digunakan berkali-kali selama peralatan biasa bisa digunakan. Tentunya untuk itu diperlukan maintenance yang cukup baik. Misalnya yang sederhana molen. Molen ada beberapa tipe, mulai dari kecil sampai besar. Ini digunakan terus dan ini sangat efektif kalau digunakan. Karena ini mesin, maka perlu juga dirawat seperti kita merawat kendaraan. Kapan itu ganti oli? Kalau ada fan belnya yang rusak atau olinya sudah mulai berkurang atau waktunya ganti, maka harus diganti. Kemudian peralatan juga kendaraan misalnya ada pickup, ada truk, ini juga sangat membantu mobilitas dari kontraktor. Ini sangat membantu juga untuk sistem distribusi barang bagi kontraktor dari satu tempat ke tempat lain, dari gudang atau dari manapun. Kemudian yang sangat penting juga adalah peralatan berkaitan dengan sistem konstruksinya. Semisal ada stagger atau perancah yang terbuat dari besi. Daripada kita menggunakan dari bambu, pertama itu tidak
efektif karena membuatnya lama, kemudian juga tidak efisien, mahal, kemudian juga tidak ramah lingkungan. Kalau kita menggunakan peralatan sendiri yang terdiri dari besi, ini bisa digunakan berkali-kali dan sangat efektif, efisien, kecepatannya, dan itu juga membantu dari segi biaya. Kemudian peralatan-peralatan lain yang berkaitan di proyek, misalnya untuk bor, untuk pemotong kayu, untuk las, dan lain-lain. Kalau ini ada tentu sangat membantu dalam pelaksanaan di lapangan. Terutama jika itu main kontraktornya dikerjakan sendiri, tidak serahkan kepada subkontraktor. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan bagi kontraktor untuk membuat finalisasi RAP juga berkaitan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja ini yang membantu pelaksanaan di lapangan. Semakin banyak personil tentunya juga akan merepotkan, terutama dari segi penggajian. Tetapi semakin sedikit juga kita memerlukan tenaga kerja. Sistemnya bisa kita gunakan sesuai dengan manajemen di perusahaan, apakah itu karyawan bulanan atau outsourcing. Beberapa proyek bisa menggunakan outsourcing, jadi ada proyek kemudian dibayar sesuai dengan proyek. Ada juga yang karyawan bulanan. Perlu diperhitungkan dengan jelas mana yang lebih tepat. Ini juga bisa membantu melakukan efektivitas dan efisiensi jika karyawan itu karyawan tetap. Ini akan juga membantu melakukan percepatan dalam proses manajemen proyek dan pelaksanaan proyek. Karena sudah lama melakukan koordinasi, jadi tahapan-tahapan berikutnya ketika mendapatkan proyek baru, koordinasi ini sudah berjalan dengan baik. Ini sangat membantu dalam pelaksanaan proyek. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah hal-hal administrasi yang berkaitan dengan proyek. Semisal berkaitan dengan kantor utama dari main kontraktor, kemudian operasional di proyek di lapangan, hubungan antar proyek, komunikasi antara satu proyek dengan pusat, antara kantor dari main kontraktor dengan di proyek, tenaga kerja yang dipakai di proyek untuk administrasi, untuk purchase, untuk pengawasan, dan lain sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan manajemen rumah tangga perusahaan, misalnya keperluan untuk kantor, air, telepon, listrik, komunikasi dengan semua anggota, termasuk ATK-nya, alat tulis kantor, dan yang tidak kalah penting adalah K3. K3 ini sangat penting dan jangan lupa untuk memasukkan elemen biaya K3 di dalam RAP. Untuk K3 sudah banyak video tentang K3, teman-teman sahabat-sahabat bisa melihatnya, dan di sini yang saya tekankan adalah adanya anggaran untuk K3 di dalam proyek, karena K3 ini sangat penting. Jadi K3 merupakan bagian anggaran dari proyek. Kita bisa masukkannya baik itu di RAP dan terlebih lagi juga di RAB. Demikian sahabat-sahabat semua tentang finalisasi anggaran proyek atau finalisasi RAP, rencana anggaran pelaksanaan proyek, yang membuat harga itu bisa ditekan. Jadi terkadang kalau sahabat-sahabat membangun sendiri, biayanya kok lebih mahal daripada kita serahkan ke kontraktor, karena beberapa tadi hal. Jadi jangan kita suzon dulu, kita lihat dulu bagaimana kontraknya, gambar kerjanya, spesifikasi teknisnya seperti apa, baru kita tanda tangan kontrak dan kita mencari kontraktor, konsultan yang sangat terpercaya dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, sesuai dengan yang diharapkan oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.